Balik lagi bareng sama Irma masih di podcast TV show Ngobrol Sering, tapi nggak bikin boring. Nah, pemirsa masih membahas tentang melawan hoax COVID-19. Aduh, daripada kita lelah-lelah ya memfilter mengenai COVID-19. Nah, langsung aja Irma mau tanya lagi sama Prof. Dadang tentang aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam memerangi COVID-19 dan dalam upayanya juga memutus mata rantai COVID-19. Dan ini pasti bukan hoax ya Prof. Dadang ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Nah, Prof. Dadang, ini bagaimana kemudian yang dilakukan atau peran serta Muhammadiyah hingga hari ini dalam perannya turut serta memutus mata rantai COVID-19? Ya, saya kira ketika ini terdengar ada berita kasus virus ini di Wuhan, lalu menyebar ke Italia, lalu juga ke Timur Tengah, Muhammadiyah cepat-cepat mengumpulkan para ahli, baik ahli pandemi, ahli virusologi maupun ahli-ahli kesehatan masyarakat, dan juga kita mengumpulkan dengan majelis tarjih dan lain sebagainya di PP Muhammadiyah, lalu dibicarakan tentang hal itu. Maka berdasarkan pada informasi dan nasihat-nasihat para ahli itu, segera Muhammadiyah membentuk yang disebut MCCC, Muhammadiyah virus yang memerangi pada COVID ini, corona ini. Sehingga kita dengan segera mengadakan konsolidasi seluruh majelis, termasuk majelis MPKU, MDMC, lalu juga Lajismu dan semuanya untuk bisa hati-hati menghadapi. Mungkin dibandingkan dengan pemerintah pun kita sudah lebih dulu untuk mengantisipasi seperti itu. Sehingga pemerintah ketika mengumumkan ada kasus tanggal 2 Maret seperti itu, kita segera mengumumkan juga siap rumah sakit untuk menampung. Waktu itu Pak Ketum menghadap Presiden untuk mengundang pembukaan muktamar pada bulan Juli kemarin, lalu dia mengumumkan bahwa sudah siap sebanyak 25 rumah sakit Muhammadiyah untuk menampung itu. Tapi alhamdulillah semuanya juga bisa dengan serentak ya mengadakan kegiatan seperti itu, dan sampai hari ini sudah menjadi 75 rumah sakit Muhammadiyah yang disiapkan untuk COVID-19 ini. Dan sudah banyak sekali pengorbanan yang kita sumbangkan untuk COVID ini. Ya, artinya masih aktif ya untuk rumah sakit Muhammadiyah yang menjadi rujukan bagi pasien COVID-19 ya Prof ya? Ya, Prof Dadang? Hampir di seluruh wilayah ya dan daerah kita membuka rumah sakit yang menyediakan perawatan terhadap penderita COVID ini. Di samping rumah sakit juga kita adakan penyuluhan melalui majelis tabligh dan kiai ulama-ulama atau ustaz Muhammadiyah bahwa kita harus hati-hati dan mengikuti protokol kesehatan, termasuk Muhammadiyah mengeluarkan edaran 01, 02, 03, 04 sampai 06 terakhir kemarin menjelang Idul Adha, bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan, sholat di rumah bagi daerah-daerah yang merah, dan juga kita menggunakan masker, menggunakan mencuci tangan dan menjaga jarak. Saya kira itu menjadi protokol yang utama bagi Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah sudah mengelontorkan uang sebanyak lebih dari 200 miliar untuk kepentingan bantuan sosial maupun pengadaan obat-obatan bagi penderita. Di samping mungkin belum dihitung dari sisi upah maupun tenaga-tenaga yang lain. Masya Allah. Artinya sudah banyak yang diberikan oleh Muhammadiyah begitu ya untuk ikut serta dan berperan nyata melawan COVID-19. Dan yang menjadi kabar bahagia juga ada kader Muhammadiyah juga yang memberikan hingga puluhan miliar begitu ya, 20 miliar rupiah. Bagaimana tanggapan Prof Dadang? Ya, saya kira mungkin tidak hanya beliau, tapi yang nyata, yang jelas beliau
orang yang sangat dermawan ya. Ketika mendengar hal ini, beliau menyumbangkan, padahal orang-orang kaya yang lain kita belum mendengarkan ya. Dari apa yang disebut dengan konglomerat itu berapa kita tidak tahu. Mungkin kalau ibu kita ini, dermawan kita, sudah lebih dulu menyumbangkan uang dan mungkin lebih banyak lagi karena yang diumumkan saja itu seperti itu. Belum hal yang spontan dan lain sebagainya. Inilah contoh-contoh keikhlasan dan pengabdian orang Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu dua, pertama keikhlasan, kedua pengabdiannya untuk kepentingan kehidupan ini sangat luar biasa ya. Saya kira itu perlu perhatian kita bersama. Betul sekali, dan perlu ini juga dijadikan sebuah motivasi bagi seluruh masyarakat ya, terutama bagi para kader Muhammadiyah juga untuk ikut serta membantu melawan COVID-19 ya. Kalau kemudian belum bisa secara langsung menghibahkan sebagian harta, kita bisa memulai untuk ikut peran serta, pemirsa, dimulai dari diri kita sendiri dengan menjaga diri kita untuk tetap sehat dengan mematuhi protokol kesehatan yang diberikan ataupun disarankan untuk kita semua. Nah, terakhir Prof. Dadang, ini mengenai ada satu klaim yang menyebutkan tadi yang saya sebutkan juga ya, mengenai adanya video tentang Bu Sisi yang mewawancara seorang profesor yang katanya sudah menemukan antibodi untuk COVID-19. Bagaimana tanggapannya Prof. Dadang terakhir? Ya, saya kira COVID ini akan ada dua sekarang. Pertama dari sisi vaksin. Vaksin sampai hari ini belum ada, tetapi sudah dalam uji coba ya, yang ketiga seperti halnya sekarang di Bandung di Bio Farma sudah menyelenggarakan hal itu. Yang kedua mengenai obat sampai hari ini pun tidak ada obat yang spesifik ya. Dan obat itu harus dipercaya kalau yang mengeluarkannya ada lembaga terpercaya seperti lembaga pabrik obat yang sudah baku, yang sudah besar dan tingkat uji klinisnya sudah memang luar biasa, kecuali kalau jamu herbal kan itu bukan obat tetapi hanya sebagai stimulan untuk penguat badan saja mungkin. Oleh karena itu saya mengimbau jangan percayalah pada klaim-klaim individu bahwa dia menemukan obat tanpa uji klinis, tanpa pengujian pada laboratorium yang terpercaya. Kita tunggu saja nanti secara resmi dari pihak-pihak yang berwenang, terutama orang-orang yang mengerti dan lembaga-lembaga yang kompeten untuk mengeluarkan klaim obat seperti apa yang bisa dipakai untuk COVID-19 ini. Oke, baik. Terima kasih Prof. Dadang untuk tanggapannya. Semoga bisa segera ditemukan solusi bagaimana kita bisa bersama menghentikan virus COVID-19. Terima kasih Prof. Dadang untuk kesempatan kami. Sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan ya Prof. Dadang ya. Amin. Makasih, Neng. Oke, baik. Terima kasih pemirsa Televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan program podcast TV Show Ngobrol Sering Tapi Nggak Bikin Boring, ya cuma di PTV Show tempatnya. Dan terima kasih juga sudah menyaksikan program-program Televisi Muhammadiyah lainnya. Sampai jumpa lagi di episode PTV Show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.